Bagaimana cara trading price action dengan menggunakan indikator trading? Halo semuanya, selamat datang di channel Trader Misterius. Pada video kali ini, kita akan membahas price action, cara trading harian menggunakan teknik price action. Dan cara trading menggunakan teknik price action ini cocok untuk Anda gunakan pada trading forex, trading kripto, dan trading saham. Price action sendiri merupakan salah satu teknik yang cukup populer untuk Anda dapat gunakan pada sistem trading Anda. Ada banyak teknik price action yang dapat Anda gunakan. Namun, kali ini kita akan fokus pada support dan resisten dengan menggunakan indikator ini. Secara tidak langsung, support merupakan level area harga yang menahan penurunan harga agar tidak mengalami penurunan yang semakin dalam. Sedangkan resisten adalah area yang akan menjadi level tahanan harga yang akan menahan harga untuk naik lebih tinggi lagi. Kalau kita artikan secara lebih simpel, maka support adalah lantai dan resisten adalah atap ataupun plafon. Maka jika plafon dapat ditembus, maka harga akan menuju ke level yang di atasnya. Dan hal yang sama juga berlaku pada support yang dapat ditembus. Jika support dapat ditembus atau di breakout oleh harga, maka support tersebut akan berubah menjadi area resisten atau biasa kita sebut dengan support become resistant. Sedangkan jika terjadi breakout atau penembusan resisten, maka area yang di breakout tersebut akan berubah menjadi area support baru atau biasa disebut dengan resisten become support. Nah, disinilah indikator ini dapat kita fungsikan, di mana indikator ini akan menjadi penanda pada area support atau area resisten yang akan membantu kita dalam melihat key level tahanan harga. Karena secara umum, jika harga menyentuh level support ataupun resisten, maka cenderung akan ada perlawanan ataupun penolakan harga yang terjadi. Dan jika level support atau resisten sebelumnya dapat di breakout, maka harga akan cenderung melakukan retest sebelum melanjutkan penurunan jika yang ditembus adalah level support dan kenaikan jika yang ditembus adalah level resisten. Sebagai contoh, mari kita lihat chart berikut ini. Pada contoh ini, kita akan melihat level support dan resisten. Jika kita lihat lebih dalam, maka ketika harga memasuki level support, maka harga akan cenderung memantul kembali ke area atas. Namun, jika harga menyentuh area resisten, maka harga akan cenderung kembali menuju area support. Dan mari kita lihat chart jika terjadi penembusan pada area support ataupun area resisten. Pada chart berikut ini, kita melihat terjadi penembusan pada area level support. Ketika harga dapat melakukan breakout pada support, maka harga akan cenderung melakukan retest kembali ke area support tersebut sebelum kembali melakukan penurunannya. Dan inilah yang disebut dengan support become resistant. Sekarang kita lihat harga yang melakukan penembusan pada level resisten. Ketika harga melakukan breakout pada level resisten, maka biasanya harga akan kembali melakukan retest sebelum melanjutkan kenaikannya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara kita melihat apakah kemungkinan harga akan memantul atau malah melakukan breakout pada area key level. Untuk melakukan identifikasi atau konfirmasi terhadap pembalikan arah harga, maka kita dapat memperhatikan tanda engulfing dari candlestick ataupun dengan menggunakan candlestick pattern seperti doji, hammer, atau yang lainnya. Inilah yang disebut dengan teknik price action menggunakan area support dan resisten. Seperti pada contoh chart berikut ini, kita dapat melihat bahwa ketika harga memasuki area support ataupun area resisten dan terbentuk engulfing, maka harga akan cenderung mengalami penolakan. Sekarang mari kita bahas cara melakukan entry dengan menggunakan indikator ini. Cara melakukan entry buy. Ketika indikator telah menunjukkan area support, maka tunggu hingga candlestick harga kembali memasuki area support tersebut. Kemudian jika harga telah kembali memasuki area support, maka tunggu hingga terbentuk bullish engulfing ataupun pola candlestick reversal seperti hammer, doji, atau yang lainnya. Setelah bullish engulfing selesai terbentuk, maka Anda dapat melakukan entry buy
setelah candlestick bullish engulfing selesai ditutup. Tempatkan stop loss di bawah area level support atau low candlestick sebelumnya, dan targetkan take profit dengan menggunakan risk and reward ratio 1:2 untuk TP1, 1:3 untuk TP2, dan level resisten untuk target TP3. Sekarang mari kita bahas cara melakukan sell dengan menggunakan strategi trading ini. Cara melakukan sell. Ketika indikator telah menunjukkan area resisten, maka tunggu hingga candlestick harga kembali memasuki area resisten tersebut. Kemudian, jika harga telah memasuki area resisten, maka tunggu hingga terbentuk bearish engulfing atau pola candlestick reversal seperti hammer, doji, atau yang lainnya. Setelah bearish engulfing selesai terbentuk, maka Anda dapat melakukan entry open sell setelah candlestick bearish engulfing selesai ditutup. Tempatkan stop loss di atas area level resisten atau high candlestick sebelumnya, dan tempatkan target take profit dengan menggunakan risk and reward ratio 1:2 untuk TP1, 1:3 untuk TP2, dan level resisten untuk target TP3. Sekarang, mari kita bahas indikator yang akan kita gunakan kali ini, beserta dengan cara settingnya. Buka aplikasi TradingView Anda, dan masuk ke kolom search indikator, dan ketikkan pivot order blocks, dan pilih pivot order blocks dari Trading Wolf. Kemudian, masuk ke kolom pengaturan. Pada bagian source, pilih Wicks. Kemudian pada bagian pivot high dan pivot low, ganti semua angkanya menjadi 61. Setelah itu, pada pilihan box size, ganti angkanya menjadi 150. Kemudian klik OK. Dan sekarang indikator Anda sudah dapat untuk digunakan. Sekian dulu video kita kali ini. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semuanya. Klik like dan subscribe apabila Anda suka dengan video ini. Salam, Trader Misterius.